Oke, shalom anak-anak. Kita akan kembali di dalam melanjutkan seri Biblical Manhood dan Womanhood kita. Ini masuk kepada materi yang keempat. Seperti biasa, sebelum kita mulai dalam perenungan, mari membuka bagian yang akan kita renungkan di dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-28. Satu ayat ya. Galatia 3 ayat yang ke-28. Kita baca dulu baru kita akan berdoa. Supaya kalimatnya nanti ketika diulang itu sudah didoakan untuk kita cerna baik-baik. Bacalah dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa ketika kalian mendengarkan rekaman ini di ruang kelas, bacalah dengan bersuara. Supaya setiap kalimatnya itu menjadi kata-kata yang bermakna buat diri sendiri ketika kita membaca. Entah kalian sudah paham dengan jelas ataupun tidak. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28, Miss Nata ajak semuanya membaca di ruang kelasnya masing-masing. 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk persekutuan kami dan kami boleh masuk kembali di dalam seri kami memaknai identitas kami sebagai laki-laki dan perempuan untuk level yang ada di kelas 8. Biarlah perenungan kami di pagi hari ini akan membawa kami untuk memiliki pemahaman yang semakin benar, memiliki konsep-konsep tentang siapa kami yang semakin teguh, dan kami boleh menghindari setiap asumsi-asumsi atau kebohongan-kebohongan serta pengaruh-pengaruh sesat yang ada di luar sana tentang identitas kami sebagai perempuan dan juga laki-laki di dalam Allah. Karena itu, biarlah Engkau hadir dalam setiap ruang hati anak-anak yang akan mendengarkan, di setiap ruang kelas yang ada. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan ada bagi kami semua, berbicaralah secara personal bagi kami. Supaya bagian firman Tuhan ini tidak menjadi sesuatu yang kami baca, kami renungkan di hari ini saja, tetapi bisa menjadi pemahaman yang bermakna untuk kami seumur hidup, yang bisa terus-menerus kami simpan, kami jaga kebenarannya, dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu dan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Untuk bagian seri yang keempat ini, kita akan mengangkat kalau yang terakhir tentang sisi laki-laki ya. Kali ini kita akan masuk kepada feminitas yang tanpa topeng. Nah, feminitas yang tanpa topeng berarti kita harus melihat kebohongan-kebohongan apa saja yang ada yang kita sering pakai atau sering terjebak dengan identitas kita sebagai perempuan, dan bagaimana seharusnya identitas feminitas yang jujur, yang terbuka, yang sebenarnya sebagai desainnya Allah. Nah, kita akan melihat pelan-pelan ya dan mencerna bagian ini. Misalkan jelaskan sedikit tentang konteks karena kita cuma baca satu ayat ya. Tidak akan panjang-panjang dan tidak akan rumit. Sebenarnya kitab Galatia itu adalah kitab yang menyoroti tentang adanya perbedaan pemahaman terkait dengan konsep keselamatan. Nah, konsep keselamatan ini dianggap bahwa hanya cukup punya iman, dan kalau ada kelompok yang lain berpikir perbuatan juga adalah persyaratan dan kriteria yang penting untuk bisa selamat. Nah, kita pegangnya dua pemikiran ini itu adalah pemikiran yang sebenarnya dianggap ada sisi kelirunya. Keselamatan itu memang cuman punya satu hal esensi, yaitu iman. Itu pun iman kita adalah iman yang dikaruniakan oleh Allah sendiri, berarti bukan atas inisiatif kita manusia. Kemudian karena kita orang beriman, baru ada sikap, perbuatan, tindakan yang lahir dan jujur yang baik dalam kehidupan kita. Karena hanya orang yang beriman yang tahu bahwa kenapa dia harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki perbuatan yang baik, karena dia harus hidup menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan. Nah, kira-kira itu singkat ceritanya ya. Dan
bagian firman Tuhan yang kita baca, ini khusus pasal 3 itu sedang membicarakan tentang ajaran di mana secara khusus orang-orang itu sedang berpikir bahwa di luar daripada punya iman, ada aturan-aturan khususnya hukum Taurat yang perlu ditaati gitu, untuk menjamin, untuk menunjukkan bahwa kita punya identitas sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Termasuk ayat yang kita baca, ini adalah ayat yang membicarakan tentang perbandingan dan juga perbedaan yang dipakai pada waktu itu. Ada orang Yahudi, Yunani, hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Jadi ada 3 kelompok lah yang dibandingkan di dalam konteks ayat ini. Nah, terkait dengan judul kita, feminitas itu tanpa topeng. Dan kita akan melihat ini untuk bisa mengetahui topeng apa saja di dalam ajaran feminitas, kita akan melihat kebohongan yang disisipkan dunia. Dan apa saja feminitas yang seharusnya tanpa topeng itu dari sisi desainnya Allah. Nah, ayat ini anak-anak sebenarnya adalah ayat yang tidak menghapus perbedaan biologis ataupun peran. Tidak, laki-laki dan perempuan itu memang beda. Beda fisik kita, beda peran kita, beda fungsi kita, dan beda juga panggilan Allah, ya apa yang harus kita dikerjakan. Tetapi ayat ini untuk menegaskan kembali bahwa nilai dan martabat laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Nah, di bagian yang berikutnya, mari kita lihat secara spesifik untuk teks kita. Pertama, teks kita membicarakan tentang tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Biasanya etnis itu dianggap sesuatu yang menentukan nilai. Bisa bilang latar belakang kamu berasal. Kamu berasal dari mana? Bahasamu apa? Kamu dari suku apa? Warna kulitmu apa? Nah, kita berpikir bahwa identitas itu menentukan nilai martabat diri kita, harga diri kita. Nah, di sini Paulus menegaskan di dalam Kristus bahwa identitas budaya itu tidak menjadi jaminan untuk kriteria keselamatan itu diberikan, atau tidak berkaitan dengan harga diri kita sebagai manusia di hadapan Allah. Nah, ini masih general, masih seluruh umat manusia. Nah, prinsip-prinsip yang kita harus pegang dari kalimat ini adalah asal-usul kita itu tidak begitu penting di hadapan Allah. Asal-usul kita sebenarnya yang penting di hadapan Allah itu kita sadar 2. Kita ciptaan. Ini yang pertama di kitab Kejadian. Kedua, kita sadar kita adalah ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ketika membicarakan identitas, kita membicarakan identitas yang baru sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Gitu, orang percaya, itu identitas kita yang ketiga. Nah, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang tidak akan melihat dirinya lagi dengan banyak identitas yang berbeda. Misalnya, kita menganggap bahwa kita masih berbeda dalam hal suku, bangsa, dan bahasa. Ini menjadi perbedaan yang tidak indah. Kita melihat perbedaan ini adalah perbedaan yang menentukan nilai harga daripada manusia, baik laki-laki dan juga perempuan. Tidak sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, di sini membicarakan tentang tidak ada hamba atau orang merdeka. Nah, anak-anak di sini membicarakan tentang hal yang masih sangat amat disoroti pada masa dan era kita, yaitu terkait status sosial. Bagi kita penting sekali untuk menjaga status sosial, karena status sosial menentukan harga dan nilai identitas kita, baik laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan yang ditulis dalam ayat ini itu berada pada zaman atau era di mana budak-budak itu dianggap sebagai kaum yang levelnya sangat rendah, kaum yang levelnya itu ada di bawah. Ini bukan soal mereka kaumnya banyak atau sedikit, tetapi secara status di mata masyarakat, dari perlakuannya, dari bagaimana mereka dikasihi, diterima, dihargai, itu berdasarkan level. Nah, bagian ini menjadi satu tembok yang sangat tegas pada masa itu. Tembok ini menentukan bahwa kita harus berusaha, istilahnya kalau di sekarang kita harus panjat sosial, gitu.
Harus panjat, kalau tidak kita akan dipandang rendah. Dan sebenarnya meskipun di era kita tidak ada istilah orang kita itu budak atau orang merdeka lagi, kebanyakannya tidak dipakai. Tetapi ini adalah bentuk perilaku yang kalau mau bilang ini terselubung anak-anak, di antara kalangan remaja sekalipun. Ada unsur-unsur di mana kita memandang rendah teman-teman tertentu, entah karena memang kita merendahkan mereka atau kita menilai mereka, mengasihi mereka, menerima mereka, menghargai mereka berdasarkan status sosial. Nah, ini membuat kita akhirnya kalau mau dibilang merasa bahwa kita menjadi orang yang sebenarnya punya posisi-posisi tertentu dari segi popularitas. Di dalam prinsip Alkitabiah, nilai seseorang, manusia, laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh bagian ini. Nah, bagian yang ketiga, kenapa Miss agak cepat di bagian penjelasan yang 2 kalimat yang pertama? Karena kita akan menyoroti tentang tidak ada lagi laki-laki dan perempuan perbedaan. Dalam hal perbedaan menerima hukum, janji, peraturan, kasih Allah, itu tidak ada perbedaan lagi untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hal keselamatan, laki-laki dan perempuan mempunyai persyaratan yang sama. Harus punya iman. Tidak bergantung kepada karena kamu laki-laki, statusnya pemimpin, maka kamu akan diselamatkan. Dan perempuan karena status ciptaannya dia adalah penolong, maka dari segi keselamatan dia tidak begitu terjamin. Bukan begitu caranya. Nah, laki-laki dan perempuan alasannya karena kita semua sudah satu dalam Kristus, maka ini bukan bagian yang berbeda lagi. Kita setara nilainya di hadapan Allah. Anak-anak, ini merupakan satu statement yang pada masa itu kategorinya statement yang sangat radikal. Karena memang perempuan tidak berada di dalam strata sosial yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu dianggap rendah. Mungkin kalau di Indonesia sendiri ketika kalian mempelajari sejarah, kita tahu bahwa lagu Ibu Kita Kartini itu adalah lagu di mana masa emansipasi wanita itu dimulai. Jadi perempuan itu sudah mulai menganggap diri kita punya nilai, kita memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, dalam hal bagaimana kita diperlakukan masyarakat. Kita tidak lagi punya level yang berbeda dengan laki-laki, khususnya levelnya berada di bawah atau direndahkan. Tetapi bagian firman Tuhan ini ketika kalimat ini disampaikan itu adalah sesuatu yang bisa dibilang kontroversial pada masa itu. Karena ini adalah peraturan tidak tertulis yang peraturan tertulis yang memang adalah bentuk tradisi budaya yang berlaku pada masyarakat waktu itu. Bahkan jemaat Galatia memperlakukan perempuan pun dengan konsep yang sama. Meskipun mereka sudah tahu kebenarannya. Anak-anak, Allah menciptakan laki dan perempuan memang berbeda secara biologis. Tetapi Allah memberikan nilai dan identitas rohani yang setara. Ayat ini membicarakan tentang kesatuan dan juga keselamatan. Itu tidak dihapuskan karena adanya perbedaan jenis kelaminnya kita. Nah, mari lihat sedikit tentang ayat ini. Ayat ini itu akan sangat menyoroti kehidupan remaja, khususnya anak-anak kelas 8. Kalau kalian melihat dari pengantar dan latar belakang teks tadi, ini yang Bu Nata amati. Anak-anak kelas 8 atau murid-murid kelas 8 yang perempuan khususnya ya, itu sekarang berada pada fase mulai sadar penampilan. Kita mulai menata diri dari segi penampilan kita. Kita mulai tahu diri, mulai sadar bahwa kita akan dianggap atau kita akan mulai dinilai, kita akan mulai diterima adalah kalau kita memiliki penampilan-penampilan yang memberikan daya tarik tertentu. Makanya anak-anak kelas 8 itu sudah mulai merawat diri. Kalau mau dibilang bahkan anak-anak itu kadang-kadang lebih tahu skincare dari guru-gurunya.
Anak-anak itu lebih prepare datang ke sekolah dengan sudah berdandan dibandingkan banyak guru, gitu. Termasuk beberapa guru yang sering kalian ketemu. Nah, sadar sekali dengan penampilan itu harus memiliki daya tarik dari segi penampilan kita. Bukan cuma punya karisma atau karakter. Nah, ini fase di kelas 8. Kemudian anak-anak kelas 8 ada di fase juga yang saat ini tuh mudah membandingkan diri satu dengan yang lain, yang perempuan. Mulai saling lihat-lihatan, yang ada di antar grade level, aduh dia dipuji karena ini. Dari segi apa saja, prestasi kah, penampilannya, kita mulai membandingkan hal-hal kecil sampai hal-hal besar antar teman di jenjang kelas 8. Cara berjalan pun kita mulai membandingkan. Cara sisiran pun atau gaya rambut pun mulai dibandingkan. Merek skincare atau alat make up yang kamu punya pun kamu bandingkan. Ini fase kelas 8. Kemudian ada lagi yang fase anak-anak kelas 8 itu yang cewek semakin sensitif terkait komentar-komentar teman. Baik komentar yang positif ataupun komentar yang negatif. Seolah-olah komentar teman itu memiliki nilai yang mahal berkaitan dengan nilai atau harga identitasnya dirimu sendiri. Kamu akan merasa penting kalau mendapatkan komentar yang mengapresiasi dirimu. Tapi kamu akan merasa kecil ketika kamu mendapatkan komentar yang mengkritik dirimu. Dan fase kelas 8 sama dengan fase remaja umumnya. Punya fase di mana ingin diterima dalam banyak kelompok. Kita ingin punya yang namanya kemampuan untuk memenuhi hampir semua kriteria grup-grup tertentu. Kita tidak mau kita ditolak ketika ada di grup-grup tertentu. Makanya kita mengusahakan. Nah, tekanan terbesar menurut Miss Nata yang ada di kelas 8 itu bukan tekanan akademik, anak-anak. Tetapi tekanan terkait bagaimana kamu melihat identitas dirimu sendiri. Ini adalah masalah yang menurut Miss Nata jauh lebih serius untuk kamu perhatikan. Karena kamu berada di fase-fase ini. Nah, mari kita lihat sedikit kebohongan-kebohongan terkait feminitas yang para perempuan itu harus sadar karena kamu berada di fase-fase ini. Yang pertama, pasti kalian tahu dengan suara-suara yang berkata bahwa kamu berharga jika populer, kamu berharga jika punya banyak followers, dan kamu akan diterima kalau kamu menjadi versi tertentu. Anak-anak, itu semua adalah topeng dan kebohongan yang ada dalam dunia biblical womanhood. Untuk feminitas yang salah dari para perempuan, gitu. Ada bagian-bagian di dalam kalimat-kalimat seperti ini, entah dia slogan atau dia quote seperti yang kalian dengar, atau bentuk-bentuk statement dan komentar yang ada di dalam dunia yang kamu baca dan berita yang kamu baca, itu semacam memberitahu bahwa menjadi perempuan, kalau kamu lemah lembut, itu menunjukkan indikasi kamu lemah. Kalau kamu menjadi perempuan yang baik, penuh belas kasihan, penyabar, maka kamu lemah. Kamu menjadi perempuan yang punya integritas, yang punya karisma, kamu lemah. Selama segala sesuatu itu tidak menunjukkan atau memiliki penampilan yang cantik dan menarik, kamu lemah. Ini kebohongan dan topeng yang sering, ini kebohongan-kebohongan dunia yang membuat kita akhirnya pakai topeng. Kedua, feminitas itu membicarakan tentang kebohongan dunia itu membicarakan feminitas yang sifatnya itu mengeksploitasi tubuhmu. Gitu. Kamu harus merawat, kamu harus merubah, kamu harus mengganti. Berarti kita semua harus operasi plastik kalau begitu. Ada yang tidak beres soalnya dengan tubuh kita. Kalau menurut kalian bahwa versi terbaik penampilan perempuan adalah seperti boneka Barbie, maka kita semua harus punya uang untuk bisa ke negara-negara tertentu yang operasi plastiknya bagus.
Kita harus punya yang namanya bentuk badan yang ideal dengan berat-berat tertentu. Aduh, sampai puasa diet bukan cuma intermittent namanya. Sampai nggak mau makan, cuman karena mau mati-matian memiliki berat badan yang ideal. Tidak apa-apa kalau tujuanmu baik, selama itu tidak mengabaikan kesehatan tubuhmu. Karena mengeksploitasi tubuh tanpa tahu bahwa tubuh kita ini adalah alat Tuhan, itu adalah dosa. Kemudian kita menganggap bahwa feminitas itu kita harus bersaing dengan laki-laki, gitu. Dalam hak dan juga dalam status-status tertentu kita harus bersaing. Itulah kenapa perempuan perempuan yang semakin independen dan modern di masa kalian itu mulai menyoroti dan menonjolkan sisi-sisi kepemimpinan, di mana kita semacam menargetkan untuk menggantikan yang namanya posisi laki-laki, bukan cuma jadi ketua kelas. Nah, anak-anak, kebenaran di dalam desain Allah, kita perempuan adalah diciptakan setara nilainya. Ini untuk mereview dan mengingatkan terus-menerus ya, kalimat ini tuh sama. Ini pernah Miss juga ucapkan di dalam seri yang pertama, tetapi ingatlah kembali, panggilan kita itu untuk menolong melayani. Kita bisa memimpin, tetapi kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan yang berpusat kepada Allah, bukan kepemimpinan yang sifatnya untuk bersaing. Nah, karena itu tanamkan di dalam pikiranmu bahwa bukan menjadi cantik dari segi penampilan yang penting, tetapi menyadari bahwa siapa identitas kita di hadapan Allah itu jauh lebih penting. Nah, Miss akan tutup dengan membacakan satu bagian ya. Miss akan baca perlahan-lahan supaya bagian ini kiranya ini kayak surat lah ya, gitu. Miss merangkum ini dalam bentuk semacam surat untuk setiap anak-anak putri yang ada di kelas 8. Karena di dalam surat ini Miss menganggap bahwa ini bisa menolong kita untuk semakin memahami bahwa di dalam kitab Galatia itu membicarakan kesetaraan nilai kita di dalam Kristus. Dan kita harus tahu dengan sangat jelas kita bukan ditentukan identitasnya oleh dunia tapi oleh Tuhan. Dan kalau kita adalah perempuan yang diciptakan Allah, kita akan hidup bermartabat dan punya tujuan. Gitu. Kita tidak akan hidup berjuang mati-matian hanya supaya bisa diakui gitu atau mendapatkan pengakuan dunia. Kita akan capek. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah memenuhi yang namanya apapun standar dunia. Nah, habis bacakan sebagai penutup, habis itu kita akan berdoa. Untuk kamu setiap remaja perempuan atau para putri-putri Kristen yang sedang belajar untuk mengenal dirimu sendiri, mungkin hari-hari ini kamu sering berdiri atau ada beberapa dari kalian yang berdiri di depan cermin dan bertanya dalam hati, apakah aku cukup? Cukup cantik, cukup pintar, cukup menarik, apakah aku cukup layak untuk diterima? Hai putri-putri yang Miss Nata kasihi, dunia akan selalu punya daftar panjang tentang kamu harus menjadi siapa. Dunia akan membuat berbagai standar tertentu, kemudian akan mengubahnya lagi. Kalau hari ini kamu kurang ini, besok kamu akan kurang itu. Jika kamu terus-menerus mengejar standar dunia, kamu akan terus merasa tertinggal. Dengarkanlah firman Tuhan ini baik-baik. Di dalam Galatia 3 ayat 28, Tuhan tidak berbicara sama sekali tentang penampilan, popularitas, ataupun pencapaian-pencapaian dan prestasimu. Tuhan membicarakan tentang identitasmu di dalam Kristus. Bagi dia, kamu tidak dinilai berdasarkan segala jenis perbandingan yang ada. Dan kita diterima bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita adalah milik Tuhan. Kamu tidak perlu memakai topeng agar terlihat kuat. Tidak perlu pura-pura percaya diri agar dihargai. Tidak perlu menjadi orang lain supaya dikasihi. Nilaimu tidak bertambah saat kamu dipuji,
Nilaimu juga tidak berkurang saat kamu dikritik. Nilaimu juga tidak akan berubah saat kamu gagal. Karena nilai hidupmu ditetapkan oleh Allah yang menciptakanmu. Kamu diciptakan dengan tubuh yang unik, pikiran yang memang sedang dalam proses bertumbuh, dan hati yang dikaruniakan punya kasih, serta berbagai potensi yang belum semuanya dieksplor. Jadi jangan pernah membiarkan suara dunia lebih keras daripada suara Tuhan dalam kehidupanmu. Akan ada mungkin hari-hari di mana kamu merasa tidak percaya diri. Bagi manusia, ini adalah sisi pertumbuhan yang normal. Tetapi jangan jadikan perasaan-perasaan itu sebagai penentu kamu melihat dirimu seperti apa. Identitasmu itu adalah karya Kristus. Itu bukan opini teman dan opini yang ada di dunia media sosial. Berhentilah berperang dengan diri sendiri. Berhentilah membandingkan pengalamanmu dengan orang lain. Berhentilah menyiksa hidupmu dengan standar-standar yang Tuhan tidak pernah tetapkan. Bertumbuhlah perlahan. Belajarlah dengan sabar. Rawatlah hidupmu dengan firman Tuhan dan motivasilah dirimu untuk percaya dengan identitasmu berharga. Feminitas sejati bukan tentang menjadi yang paling cantik di dalam ruangan, tetapi menjadi pribadi yang kuat dalam karakter, memiliki kelembutan dan kasih, serta memiliki keteguhan di dalam iman. Dan ketika suatu hari kamu kembali bertanya di depan cermin, apakah aku cukup? Kamu bisa menjawabnya dengan percaya diri. Di dalam Kristus aku bukan hanya cukup. Aku berharga, aku diterima, aku dikasihi. Karena itu aku bertumbuh tanpa topeng. Karena Tuhan tidak pernah salah saat menciptakanmu. Melihat bahwa diri kita kurang sesuai dengan kebohongan-kebohongan yang ada anak-anak, berarti kita menilai bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang Tuhan itu salah dalam hal menciptakan kita. Tapi biarlah bagian firman Tuhan hari ini menolong kamu untuk punya pemahaman dan pemikiran yang semakin kuat tentang apa itu kebenaran sebagai seorang perempuan sejati dalam Tuhan. Dan di dalam proses kamu bertumbuh dalam pikiran, perkataan, karakter, dan hatimu, biarlah ini boleh menjadi satu bagian yang kamu pegang teguh, supaya kamu tidak terjebak dengan kebohongan palsu dan akhirnya membuat hidupmu terbiasa pakai topeng. Mari kita tutup dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam sesi kami merenungkan bagian ini. Lebih khusus kami memohon pertolongan-Mu untuk bagaimana kehidupan anak-anak ini boleh diproses di dalam Tuhan, bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, bagaimana mereka boleh mengenali identitas mereka di dalam Tuhan, dan bagaimana kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian yang sungguh-sungguh meneguhkan kehidupan mereka. Mereka tidak perlu lagi dijebak, mereka tidak perlu lagi hidup di dalam kurungan tentang hal-hal yang salah tentang siapa pribadi mereka. Kiranya mereka dapat bertumbuh dengan pikiran yang benar, dengan hati yang benar juga, sehingga karakter-karakter yang memiliki buah yang adalah cerminan Kristus itu sendiri boleh kami lihat, boleh kami rasakan selama mereka ada di sekolah ini. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan proses dan pengalaman-pengalaman yang baik, yang menolong mereka tidak hanya punya pengenalan yang semakin baik tentang siapa mereka, tetapi mereka semakin diperlengkapi untuk mengenal siapa Tuhan yang menciptakan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan kehidupan mereka, baik tubuh, pikiran mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang mempermuliakan Tuhan di dalam aktivitas mereka sebagai murid dan juga sebagai anak di rumah ataupun di mana mereka pergi dan berada. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menutup sesi chapel kami di hari ini. Biarlah berkat, pertolongan, serta kasih dan penyertaan-Mu menjadi bagian kami semua,
sehingga di hari ini pun kami dapat melakukan hal-hal baik yang mempermuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.